Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya merakit PC lagi yang dimana menggunakan Ryzen 5 5600G. Tetapi kalau yang ini dia itu lebih murah daripada rakitan yang sebelumnya. Ya dimana yang dulunya tersebut di 5,6, tapi kalau yang ini 5.250.000 untuk part-partnya yang ada di sini semua. Dan kurang lebih hampir sama lah daripada rakitan yang dulu. Cuma berbeda dari segi RAM maupun casingnya, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini apakah worth it atau tidak? Yang bertemakan gaming hemat daya dengan casing berwarna hitam dan juga fan yang berwarna putih. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya. Kalau di kamera fan di bagian depan dia itu tidak kelihatan. Tapi kalau dari segi samping maupun depan dia itu kelihatan ya. Cuma di kamera aja ini nggak kelihatan untuk fan berwarna putihnya di bagian depan 3 tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa part-part yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gamingnya, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Dan di sini part-partnya semua. Ada beberapa yang tidak ada seperti contoh fan case-nya dan juga hard disk, tapi itu wajar lah. Meskipun fan case-nya tersebut harusnya ada sih. Tapi yang nggak tahu dikirimnya cuma prospekan aja. Yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G 6 core 12 thread, udah sangat worth it sekali untuk bermain game ringan maupun hemat daya. Serta kalau untuk editing udah cukup lah. Kalau misal ditambah VGA tambahan, karena ini 6 core 12 thread udah lebih dari cukup dengan harga 2.150.000. Untuk yang ini garansinya tersebut internasional ya, bukan garansi resmi. Tapi kalau prosesor dia itu aman-aman aja, meskipun garansi resmi maupun internasional. Sama-sama garansi juga 3 tahun. Jadinya aman untuk yang ada di sini. Yang udah memiliki eGPU Vega 7, cukup kencang lah daripada pesaingnya. Selanjutnya di sini saya menggunakan Oppo ASRock A520M. Dan serinya adalah HVS, sama seperti rakitan yang dulu. Saya memakai ini juga dengan harga 1 juta. Ini udah lebih dari cukup lah. ASRock A520M yang dimana harganya murah dan juga bagus. Garansinya itu resmi dari AMD. Udah support juga NVMe. Meskipun saya tidak pakai NVMe ya di rakitannya ini. Mungkin buat upgrade ke depannya lah untuk menambah NVMe supaya lebih simple. Dan juga ini ASRock salah satunya yang termurah dan juga bagus. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini. RAM termurah udah pernah saya review di video sebelumnya. RAM Cube Gaming 2x8GB dengan kecepatan 3200 mAh. Dan udah saya tancapkan di sini. Ternyata untuk yang bed sekarang dia itu berbeda seperti yang dulu. Kalau feelingku yang dulu tersebut dia itu sulit sekali untuk memasang di motherboard dari segi slot RAM-nya. Tapi kalau yang sekarang agak sulit sedikit. Tanpa memakai obeng bisa lah. Dengan tekan aja kencang itu udah bisa. Berbeda seperti pada zaman dulu di awal-awal viralnya untuk yang ini RAM Cube Gaming. Mungkin udah ada perubahan sih dari segi pabriknya, kurang lebih seperti itu dengan harga murah 650.000. Selanjutnya saya menggunakan SSD yang ada di sini, SSD Phenom RX 256GB dengan harga 250.000. Ini juga sangat bagus sekali. Harga yang murah serta garansinya 3 tahun. Dari Asia Raya kalau yang ini aman lah, garansi resmi bukan garansi dari toko. 256GB udah lebih dari cukup untuk Windows dan juga beberapa aplikasi yang ada di sini. Dan juga tambahan saya tuh menggunakan harddisk 500GB seperti biasa bermerekkan Seagate, yang dimana yang udah saya tancapkan di bagian dalam sini. Nggak kelihatan sih dari segi casing di bagian atas ini ya, karena emang tertutup. Ada bracketnya 500GB dengan harga 180.000. Ya lumayan lah untuk menyimpan file-file yang lainnya. Supaya SSD nya itu masih ada longgar storage-nya karena terpadu dengan harddisk 500GB. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini yang bermerekkan Aerocool, serinya United Power 500W. Udah lebih dari cukup untuk mengangkat Ryzen 5 5600G. Apalagi kalau yang ini dia itu full load-nya nggak sampai 100W lah kalau nggak salah. Tinggal lihat aja nanti di akhir video untuk pengujian full load-nya. Dan juga ini udah lebih dari cukup lah untuk upgrade ke depannya. Kalau misalnya pengen upgrade VGA tambah di bagian sini seperti contoh RX 5600 XT maupun GTX 1650 udah sangat bisa dengan tancapkan aja di sini. Udah jadi, nggak usah upgrade power supply-nya karena ini masih sanggup dengan harga 460.000 Aerocool United Power. Selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini bermerekkan PC Cooler LM200 yang black. Ada 2 tipe, black dan juga white. Tapi kalau yang di sini itu berwarna black. Tipenya tersebut dia itu MATX. Jadinya dia itu kecil dan juga sirkulasi udaranya tersebut dia itu juga bagus lah. Udah pernah saya review di video sebelumnya. Serta ada ya power supply cover di bagian sini, power supply Aerocool kelihatan di harganya sekitar 420.000 untuk casingnya ini PC Cooler LM200.
Dan yang terakhir saya menggunakan fan RX7 yang ada di sini. Ada 4 fan, di bagian depan 3, di bagian belakang 1. Nggak kelihatan sih kalau dari segi kamera ya, tapi saya kasih gambaran aja seperti contoh yang ada di sini. Fan-nya berwarna putih, jadi terlihat cakep lah, berwarna putih hitam. Keseluruhan casing yang ada di sini. Satuannya 35.000 kali 4 ya 140.000 totalnya untuk fan yang ada di sini. Kalau pengen lebih ramai silahkan tambah aja 2 di bagian atas. Dan seperti itu semua part-part yang ada di sini. Total harga sekitar 5.250.000. Apakah worth it atau tidak di harganya? Menggunakan Ryzen 5 5600G. Kurang lebih ya seperti itu. Kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini dari segi gamingnya. Lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya, yang dimana menggunakan SSD Phenom RX. Dan kita tunggu aja seberapa cepat ya untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 20 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SATA 3 di 25 detik, kalau yang ini di 20 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama, Phenom RX. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performa dari segi SSD maupun harddisknya. Yang pertama SSD-nya dulu, dia tuh 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect, serta suhunya 40 derajat terbilang dingin kalau yang ini, standar dingin lah untuk kalangan SSD. Lanjut ke harddisknya, dia itu juga sama 100% semua, dan node-nya dia itu perfect, serta suhunya 28 derajat terbilang dingin kalau yang ini, di bawah 30 derajat menggunakan harddisk Seagate. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Phenom RX-nya. Untuk yang ini membaca yang mendapatkan 565 dan juga menulisnya 508. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 545/435. Dan kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua dari segi realita yang saya dapatkan di sini. Membacanya melebihi 20, menulisnya melebihi 60-an, kurang lebihnya seperti itu. Bisa dibilang ini bagus. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhu Ryzen 5 5600G menggunakan stok cooler AMD. Untuk minimal yang mendapatkan 37 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan di 89 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia itu mentok di 37 derajat terbilang masih dingin, di bawah 40 derajat. Dan juga maksimalnya dia itu mendapatkan di 89 derajat terbilang panas, di 80-an.
Saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Tadi yang mentok di 89 derajat, lebih baik menggunakan CPU cooler tambahan yang menggunakan 4 pipa, minimalnya seperti itu, untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 120 fps, yang dimana menggunakan Vega 7 bawaan eGPU Ryzen 5 5600G. Untuk CPU yang mendapatkan 1794 CP, terbilang cukup tinggi untuk yang ini, 6 core 12 thread. Lanjut ke gamingnya. Yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal, dia tuh mendapatkan di 60 fps untuk rata-ratanya. Terbilang cukup lah untuk bermain game GTA 5. Kalau misal GTA roleplay mungkin agak kurang ya. Kalau game GTA 5 biasa dia itu masih bisa di settingan normal 1080p. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 50 fps. Bisa dibilang ini cukup lah untuk bermain game Forza Horizon 4, masih di atas 30 fps dan cukup nyaman. Lanjut ke Genshin Impact. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 40 fps. Ini juga masih cukup nyaman di atas 30 fps, tapi kalau ingin di 60 fps silahkan ganti ke 720p supaya lebih smooth untuk fps-nya. Mungkin akan mengorbankan dari segi grafiknya aja di 720p di game Genshin Impact. Lanjut ke PES 2021. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan di 60 fps untuk yang ini. Ini memang mentok di 60 fps dari segi settingannya, tapi nggak masalah, masih aman lah untuk game PES 2021. Lanjut ke game Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 57 fps. Untuk yang ini masih juga aman di game Dota 2, hampir menyentuh di 60 fps. Dan jika lo ingin settingan yang bagus, di settingan medium aja, supaya mendapatkan di atas 60 fps untuk yang ini. Lanjut ke pengujian dayanya. Untuk minimal yang mendapatkan 46 watt, dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diem aja. Dia tuh mentok paling bawah di 46 watt, terbilang irit. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 94 watt. Untuk yang ini saya tes di game GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan normal, dia tuh mentok paling atas di 94 watt. Terbilang masih irit juga karena di bawah 100 watt dengan performa yang bagus. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 5 jutaan, 5.250.000, rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi terbilang ini rekomen. Yang dimana ada kurangnya sedikit. Dari segi CPU coolernya tersebut masih menggunakan stok cooler AMD. Lebih baik menambahkan CPU cooler yang dimana harga 200 ribuan lah, yang memiliki 4 pipa untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G supaya suhunya lebih terjaga. Dan juga untuk part yang lainnya, dari segi RAM-nya udah 16 GB, untuk power supply-nya udah cukup lah, dia tuh bisa up to sampai 1650 super atau RX 6500 XT tanpa ganti power supply. Dan yang lainnya terbilang cukup standar. Dan apalagi hemat daya di PC-nya ini dengan tampilan hitam putih. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Seperti yang saya rakit ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Dan terima kasih sudah menonton.